Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham properti ya. Di antaranya nanti BSDE dan Dimas ya. Dimas Topura Delta Lestari ini PBV-nya 1,3, pernya 6,9. Secara mingguan masih turun, bulanan turun, 3 bulan naik ya, tapi dikit. 6 bulan lumayan ya naik ya, dari 164 ke 172. 1 tahun hampir sama, 3 tahun turun, 5 tahun naik ya, walaupun sempat naik tinggi ya di 340, setelah itu kena COVID turun sampai 100 berapa ini, sekitar 120-an ya teman-teman. Terus habis itu naik lagi sampai 266, kemudian turun lagi sampai sekarang ya, masih di sekitar 172 ya. Kalau teman-teman nggak terpengaruh dengan naik turunnya saham Dimas ini ya, ini teman-teman bisa mendapatkan dividen yang lumayan ya. Tahun 2022 dividennya total 17,5. Kemudian tahun 2023 ini baru 10 ya, masih ada lagi sekitar berapa ini? Juli dan November. Ini Juli sudah ada, berarti kemungkinan November teman-teman yang belum. Di kemungkinan November tahun kemarin seluruh IPS-nya ya dikasihkan ya, DPS-nya 100% ya dari 25 ya. Jadi masih, kalau sama dengan tahun kemarin ini DPR-nya 100%, ini bisa dapat dividen 25 atau 15 ya. Karena yang di bulan Juni sudah dikeluarkan 10, di bulan November ini 15. Ini menarik ini. Corp action-nya apa? Ini hampir sama. Pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial. Jumlah lembar sahamnya 48 miliar. IPS-nya 25, ini hampir sama dengan tahun kemarin. Kita tunggu yang laporan Q3-nya ya, September nih. Kalau September bagus, ini bisa jadi IPS-nya lebih tinggi ya. Kemudian BSDE ini secara IPS hampir sama ya, turun ya. Turun sedikit dibandingkan tahun lalu. Profitnya 1,2 triliun tapi cash flow-nya minus. Ini enggak ada dividennya teman-teman ya. Jadi ini kelemahannya BSDE. Tapi kalau secara harga coba kita lihat. Oh, ini sudah mulai mantul dari harga 970 ya. 3 bulan ini turun, 6 bulan hampir sama. Ini 1 tahun naik ya, walaupun naiknya nggak terlalu besar. 3 tahun ini naik karena BSDE harga terendah di 665 ya, sekarang sudah 1010. Kalau 5 tahun malah turun ya, ini karena COVID. Sempat di harga 1650, kemudian turun sampai 595 ya. Cara PBV masih murah ya, 0,6, pernya 8,9 ya. Kita lihat case statistiknya. IPS-nya hampir sama, cuma ini kelemahannya nggak ada ini teman-teman, nggak ada dividen. Jadi kalau teman-teman hold saham seperti ini ya murni capital gain. Jadi ya untuk trading atau swing aja. Kalau di hold jangka panjang juga riskan ini ya. Ini dari bulan Juli kemarin sampai sekarang tuh masih turun terus nih ya.
Kita lihat beritanya mungkin BSDE. Bos BSDE borong 5,5 juta saham. Oh, ini isu positifnya. Oh ya, ini suku bunga naik, kemungkinan properti juga agak tertekan ya teman-teman ya. Karena bunga KPR-nya juga kemungkinan juga naik ya. Di harga 1021. Kemudian kalau Dimas, coba apa isunya apa nih Dimas? Ini Dimas malah nggak ada beritanya sama sekali ya. Enggak teman-teman, kalau pegang saham properti itu memang kita mendapatkan sentimen positifnya itu ya paling hanya karena laporan triwulanan, terus kemudian nggak ada yang lain ya. Kalau laporan triwulannya bagus ya berarti naik. Sama dividen ya, kalau Dimas ini masih mending, ini ada dividen, ini bulan November dividen, jadi masih cukup menarik. Kalau BSDE nggak ada dividen, jadi ya murni nanti ini apa kinerjanya sama capital gainnya ya, sahamnya nih, fluktuasi sahamnya itu menarik apa enggak. Makanya saya kalau properti itu nggak punya ya, portofolio saya di properti nggak punya. Coba Dimas, transaksinya ya lumayan ya. Udah koreksi dalam ini ya Dimas ini ya. Apakah dia lanjut koreksi ke sini ya? Ke 169 ya. Ini masih turun terus ini. Bollingernya masih turun. MACD-nya oh iya, MACD juga turunnya masih berpotensi turun nih teman-teman Dimas. Tapi tertahan di MA5 172. MA 100-nya sama dengan MA5. Strong buy ya. Coba kalau BSDE 1040, MA5 nya 1013. Cara chart ini mulai ada perlawanan ya BSDE ini. Menarik ini kalau ada potensi untuk naik. Ya, ada potensi untuk naik ke 1040 ya sampai 1100. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham sore ini ya. Hari ini hari Selasa 24 Oktober ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin dan gunakan hutang yang bunganya tinggi ya, apalagi pinjol ya. Lebih baik pakai uang dingin atau menabung dari pendapatan bulanan teman-teman ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.